Coba kalau tidak ada yang tanya, langsung aja enggak apa-apa. Oke. Oh, Gini Pak Ustadz, misalkan saya punya utang kepada seseorang, orang itu sebatang kara, tidak punya saudara, akhirnya meninggal. Terus ini nanti gimana solusinya? Padahal kita kan juga dulu kan dengan mereka itu muamalah ya itu. Terus gimana ini untuk penyalahnya itu karena sudah terlanjur meninggal, ini bagaimana? Orang berhutang meninggal, sebatang kara, nggak bisa ngelunasi. Enggak, yang saya yang dia itu pokoknya saya yang utang tapi saya mau cari itu dia sudah meninggal. Oh, yang jenengan utangi sudah meninggal. Meninggal, tidak punya saudara. Nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa. Ya, terus ini nggak ada ahli waris. Tidak punya. Misalkan dia yang nggak ada, seluruhnya kerabat dekat maupun agak jauh nggak ada, ya sudah kita sedekahkan atas nama dia. Misalkan kita punya utang sama dia 500.000, ya sudah kita sedekahkan, misalkan untuk bangun masjid atau pondok tahfidz, silahkan atas nama dia. Insya Allah itu menjadi pahala bagi dia. Tadi mau silahkan. Itu rumah dijual atau dibagi atau kami taruhi saja? Ya, kami bingung Ustadz, itu rumah dijual lalu dibagi atau kami taruhi saja? Rumah warisan. Taroki, ya. Mengingat kami juga belum punya rumah, tapi kalau kami taroki, kami belum punya uangnya dan harus berhutang. Padahal kami takut untuk berhutang. Bagaimana jalan terbaiknya? Iya. Pertama, kalau kita menempati satu rumah yang itu rumah milik banyak orang, ya, ada saudara-saudara. Pertama, kalau mana yang lebih baik, kita jual atau kita toroki atau kita kita jual atau kita toroki. Kalau memang ahli waris itu meminta bagian mereka, maka kita tidak boleh menahan bagian mereka, kan begitu. Maka jual itu yang terbaik. Tapi kalau kita ingin beli, ya bayar. Tapi kalau kita nggak punya uang, kemudian kita meminta kepada mereka untuk pembayaran ditangguhkan, dan ketika kita cicil kita punya kemampuan itu, maka silahkan dicicil, tidak masalah, ya. Tetapi ukur kemampuan kita. Tetapi yang terbaik memang menghindari hidup itu berhutang, itu yang terbaik. Kalau misalkan kita rumah itu dijual, bagian saya dapat 200 juta, tidak masalah, itu akan lebih baik daripada berhutang. Kemudian 200 juta kita belikan tanah yang masuk desa, dapat rumah dan tanah, kita tinggal di sana tanpa hutang. Itu lebih baik daripada kita memaksakan nggak punya kemampuan untuk berhutang, ya. Demikian, ya. Ada satu lagi Ustadz, ini kata Ustadz kita harus membantu sesama. Semisal ada yang mau berhutang, kalau bisa dan ada ya dihutangi. Tapi kalau orang yang berhutang sudah terbiasa berbohong, gimana Ustadz? Iya. Bagaimana kalau ada orang minta bantuan kepada kita, maka kita tahu dia suka berbohong, utangnya digunakan untuk yang nggak benar misalkan. Apakah kita wajib bantu? Wajib. Paham? Wajib kita bantu. Apa bantuan kita? Nasihati, jangan suka berbohong. Bukan ngasih utangan, paham ya? Kita wajib bantu dia untuk memberikan nasihat. Mas, jangan utang, kamu tuh sudah kebiasaan utang, ya. Rasulullah itu pernah ada orang datang meminta kepada Rasulullah sesuatu. Ya Rasulullah, saya minta ini ya Rasulullah. Rasulullah kasih, ya. Datang lagi yang kedua, ya Rasulullah, saya butuh ini, saya minta. Rasulullah kasih. Datang yang ketiga, dikasih tapi dinasihati. Tahukah engkau sesungguhnya orang-orang itu haram meminta-minta kecuali pada 3 kelompok, ya. Karena orang kalau sudah meminta-minta, berarti dia telah memasukkan bara api ke dalam perutnya. Artinya tidak boleh bagi mereka kecuali untuk 3 kelompok. Nanti meskipun nanti perinciannya banyak, ya. Artinya nasihati. Kalau sudah tahu orang ini sudah menjadi kebiasaan dan sudah nggak benar apalagi, jangan kemudian diujo terus, tetapi berikan nasihat. Tetap bantu tapi dinasihati. Jadi bantuannya adalah nasihat, ya.
Tadi yang tengah, oh ya monggo silahkan. Iya. Dengan emas. Iya. Pertanyaannya bagaimana jika hutang dikonversikan dengan emas, Ustadz? Tapi wujud emasnya nggak ada. Jadi seperti ini misalnya saudara mau pinjam 60 juta. Ya udah, ini rencananya kan mau saya belikan emas 60 juta, maka nanti besok kamu mau mengembalikannya juga berupa emas saja senilai 60 gram gitu misalnya. Iya. Bagaimana jika orang itu berhutang sama kita, nilainya 60 juta, tapi kita inginkannya dia mengembalikannya emas, paham? Jadi emas sekarang dikonversi berapa, besok mengembalikan emas, ya. Nah, saya lebih condong kepada pendapat ulama, kalau kita memberikannya uang, maka mengembalikannya juga uang. Kalau kita memberikannya emas, maka mengembalikannya juga emas. Tidak boleh kita memberikannya uang, kita mintanya kembalikannya emas. Ya, paham ya? Lu emas tahun itu harganya sekian, no. Kamu juga harus membalikan sekian, enggak. Tapi berikanlah emas, itu yang paling aman. Saya sampai hari ini masih mengambil pendapat ulama yang seperti itu. Meskipun mungkin agak menyulitkan atau menyusahkan tidak dibelikan emas, tapi itu lebih aman dari perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah itu. Yang boleh itu jika konversinya langsung diterima, paham ya? Contoh, saya jual rumah, ya kan? Jual rumah, kemudian harga 300 juta. Yang beli hanya ada uang cash 100 juta, tapi dia punya emas 200 gram, paham? Yang per gramnya nilainya kurang lebih 1 juta. Maka saya sampaikan, Mas, gini aja lah, 300 juta, jenengan cash 100 juta enggak apa-apa, tapi yang 200 juta jenengan bayar pakai emas. Saya beli emas jenengan dengan nilai 1 juta per gram, jadi 200 gram, enggak apa-apa, itu enggak ada masalah, paham? Jadi uang nilai dia dikonversi dengan emas, tapi langsung diberikan pada saat itu. Tapi kalau dia serahkan rupiah, terus dikonversi emas, tapi emasnya diterima nanti, ini masalah. Karena pertukaran antara emas dengan uang itu harus dilakukan tunai dengan tunai. Ya, wallahu taala alam shawab. Dia terimanya rupiah, besoknya terimanya rupiah juga, tapi nilai rupiahnya dikonversi dengan emas, nggak boleh, ya. Ya, maka misalkan ya, emas dulu harganya per gramnya 500.000, maka dikasih dia 50 juta, ya kan? Berarti ada sekitar emas berapa itu? 100 gram. Lalu kemudian setelah mengembalikan 5 tahun kemudian harga emas 1 juta, kan begitu kan? Berarti jenengan mengembalikan saya enggak 50 juta tapi 100 juta, karena harga emas sekarang per gramnya 1 juta, enggak boleh, ya. Ya. Iya, fisik, dia ngasihnya uang, ya uang. Dia ngasihnya emas, ya emas. Memang kalau kita ngutangnya emas, yang aman yang diutangi. Kenapa? Karena nilainya tetap, paham? Emas itu harganya selalu mengikuti harga barang. Sedangkan uang nilainya turun, kan begitu. Nah, tapi kalau yang ngutangnya dalam bentuk duit, yang aman yang utang, artinya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya punya teman seorang pengusaha gawe rumah, itu bikin rumah, pinjem duit untuk beli semen, bilang beli semen 5 juta. Iya.
Kemudian 3 tahun kemudian itu mau mengembalikan. Nah, itu saya harus menerima sejumlah semen yang saya beli tadi, karena pinjamnya semen ya, untuk beli semen. Atau saya menerima uang senilai rupiah semen waktu pinjam. Ya, pilih gimana ini, Ustaz? Makasih. Ya, dia utang terimanya uang atau semen? Dia pinjam untuk beli semen. Lah ya, nerimanya uang atau semen? Dia kan, iya, tapi bilangnya untuk semen. Ya, bilangnya untuk beli semen, tapi nerimanya kan uang. Maka dikembalikan harga semen waktu mengembalikan atau dikembalikan semen? Ya, tentunya diberikan senilai uang yang dia diutang. Ya. Diberikan ke saya senilai semen sekarang yang 1 truk itu misalnya, atau uangnya. Jenengan kan terima duit 5 juta Ya, untuk beli semen. ya. Maka nanti kembalikan ya 5 juta. Perkara jenengan belikan semen buat nikah lagi misalkan atau apa, pokoknya kembalikannya 5. Harapan saya kan besok beli semen segitu ya dapat segitu gitu loh. Nah, tapi kalau dengan nilai rupiah ini semennya harganya sudah naik, makanya nggak itu dapat. ya, makanya kalau jenengan pengen aman karena jenengan butuh semen, ngutangilah dalam bentuk semen kan. Oh iya gitu ya. Ya. Saya punya Ya. keinginan bangun rumah, tapi masih nanti duit saya nganggur. Iya. Kamu mau utang, kamu bilang, Pak, saya juga mau buat bangun rumah juga, udah tak utangi semen aja, besok tak belikan semen 100 sak, tak kirim ke rumahmu. So in aku setahun lagi kamu bayar juga semen 100 sak. Oh gitu ya. Nah, berarti itu aman. bisa juga gini Pak ya, misalnya kita dipinjemi teman untuk punya kerja Ya. berarti kita enaknya dikurs nilai beras berapa karung gitu ya. Jadi Enggak. kembalikannya biar berapa karung gitu ya. Enggak, bukan dinilai krus, tapi apa yang kita utangkan itu yang dikembalikan dalam bentuk itu. Berarti kita kalau dia bilang mau beli beras ya belikan kita beras itu ya. Ya enggak. Ya enggak apa-apa kalau dia mau beli beras dengan utangi beras, sah-sah saja. Besok kembalikan dengan beras yang sama. Kan begitu. Ya. Tapi ya, apa yang mau itu dikembalikan beras. Mau silahkan yang belakang tadi. Silahkan. Ya. Iya. Enggak ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, saya kan kerja sama tetangga itu usaha kirim makan itu loh, catering itu loh Ustadz. Iya. Tapi setelah dia itu minta saya bikinkan, tapi untuk uangnya itu kalau ditagih itu susah gitu Iya. loh Ustadz. Lah sampai saya itu nggih, kalau nagih kan malu gitu loh Ustadz. Iya. Lah itu rencana saya itu mau saya ikhlaskan, tapi tanpa sepengetahuan orang itu. Terus nanti seandainya dia itu seandainya dia itu dapat rezeki, dia memberi saya. Lah itu pripun Ustadz? Padahal saya sudah mengikhlaskan gitu loh. Iya. Nanti nek nggak diterima. Iya. Ini berarti mengikhlaskannya setengah-setengah. Masalahnya gini Ustaz. Kenapa? Masalahnya kan kalau setiap saya tagih, dia alasannya Mbak engkau tanggal loro sampai habis tanggal 2-nya. Terus nanti Mbak Senin sampai habis Seninnya. Nanti ke transferan anaknya sampai, ya intinya saya malu kan sudah 2 tahun ini Ustadz. Lah rencana saya itu ya gitu, wis tak ikhlaske nek itu rezeki saya ya alhamdulillah, nek enggak ya udah saya ikhlaskan gitu. Terima kasih. Ya. Itu mungkin bahasanya diikhlaskan dari sisi nagihnya, bukan barangnya. Ya.
Artinya begini, berarti belum direlakan, tetapi tetap masih diharapkan kembalinya. Tidak apa-apa, itu hak. Saya tidak mengharapkan Ustadz, cuma nanti seandainya dia itu memberi, Ya. seandainya dia ada rezeki memberi, lah itu insya Allah kan mau saya infakkan ke masjid gitu, Oh gimana? ya. Ya, kalau itu begini, sempurnanya supaya juga membuat hati saudara kita itu punya kelonggaran dan kebebasan, maka sampaikan saja, Mbak, wis ngene Mbak, daripada kue ngapusi terus kan itu ya. Dah tak relakan, kalau bahasa kita ya mungkin tak ikhlaskan utangnya, wis nggak usah bayar. Itu kata Allah, wa huwa khairul lakum, itu jauh lebih baik bagi kalian. Misalkan, tapi saya pengen cari pahala dulu, misalkan saya pengen nggak direlakan, saya tetap tagih, tapi saya rela nggak nagih-nagih misalkan. Maka ketika saya ingatkan, Mbak, jangan punya utang, nggak bisa bayar, ya sudah, mau minta waktu kapan? Tanggal 2. Maka sejak dia jenengan nagih jatuh tempo sampai tanggal 2 sebulan lagi misalkan, itu setiap hari jenengan dicatat oleh Allah berinfak setengah dari harta yang diutangkan, kan begitu. Nah, gini Ustadz, kalau saya ikhlaskan, kehidupan dia itu lebih tinggi di atas saya gitu loh Ustadz. Lebih kaya lah, intinya kan kaya. gitu. Berarti durung ikhlaskan. Maka lebih baik misalkan kalau betul-betul kita itu mengikhlaskan, merelakan, ya sudah kita sampaikan kepada dia pun betul saya dibayar. Tapi kalau kita merasa berat, wong dia lebih kaya daripada saya kok tak ikhlaskan, penakmen kan gitu kan, ya sudah, datang dia, Bu, saya tagih. Kalau sudah nagih 3 kali kok dia belum bayar-bayar, ya sudah, jangan ingatkan sak kelingannya aja. Maka setiap penundaan berharaplah pahala sisi Allah, kan gitu. Ya cuma kalau ketemu itu Mbak kurangku piro, wis rasa mbok pikir, saya cuma gitu aja. Soalnya cuma janji palsu Ustaz. Akhirnya orang mikir tenan Lara dibayar-bayar, tadi suruh nggak usah mikir, berarti kan orang bayar Ibu. Maka jangan setengah-setengah ya. Kalau ikhlaskan sampaikan, kalau enggak ya tadi nggak perlu diikhlaskan, tapi berikan terus kelonggaran. Kalau merelakan, omongkan saja, karena itu lebih sempurna dan itu menjadi kebaikan jenengan yang sempurna. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silahkan. Terakhir ya. Gini Ustaz, saya punya sahabat. Iya. Sahabat ini udah deket banget, udah kayak saudara. Singkat kata, duit saya dibawa dia. Iya. Itu akhirnya dia menghilang, pindah dari rumah perumahan situ pun nggak bilang, nggak ngabar-ngabarin, udah pokoknya hilang begitu saja. Itu saya saking sakitnya, akhirnya saya panggilkan lah. Semualah melibatkan itu semua. Iya. Dicari dapat, tapi dia cuman bayar sedikit. Terus di polisi itu juga bilang kalau yang berhutang itu mampunya sebulan 50.000 aja udah sah gitu. Ya udah, saya pun lama-lama kok hilang lagi, padahal baru nyicil berapa gitu loh Ustaz. Terus akhirnya saya jengkel banget, saya ikhlaskan dulu, daripada ini merusak saya ikhlaskan. Tapi nggak saya sebutkan ke dia karena udah nggak pernah ketemu, nomornya juga udah nggak ada. Jadi seiring berjalannya waktu udah 15 tahun ini Ustaz. Berapa tahun kemudian Allah menunjukkan saya ketemu dia sama anak-anaknya itu belanja di mall. Nah itu saya sakit hati di situ. Wah kok kayak gini ya? Kok enak banget gitu loh. Beli sepatu saya lihat sendiri. Memang saya wah kok ini kayak saya pengen tahu mereka masuk beli apa. Saya Dan barangnya mahal-mahal lagi. Mahal-mahal Ustaz. Sepatunya anaknya pun mahal-mahal. Langsung saya datangin, loh kok malah belanja-belanja Bu, saya tagih lagi gitu. Udah Bu, besok saya cicil, akhirnya hilang lagi. Tadinya saya udah ikhlas karena ditunjukkan Allah seperti itu, kok ada rasa nggak
rela atau ikhlas ya. Kalau udah saya ikhlaskan kan berarti saya udah dapat pahala ya Ustadz. Karena begitu terus ada rasa kecewa terus tahu gini nggak diikhlaskan gitu jadi ya kita Gimana, berusaha untuk lebih baik dalam konteks ya kita beristighfar ya Allah mudah-mudahan saya tetap diberikan keikhlasan.